Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman dunia yang kita rasakan sekarang ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Kasih Sayang dan Pengorbanan Seorang Ibu. Kita semua tahu siapa ibu. Ibu adalah orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Karena ibu, maka saya dan kalian ada. Karena ibu, kita tumbuh dewasa seperti sekarang ini. Dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Ibu mengandung kita selama 9 bulan. Setelah itu, ia mempertaruhkan nyawanya sembari menahan dahsyatnya rasa sakit hanya demi melahirkan kita. Kurang lebih 2 tahun, ibu menyusui kita tanpa kenal waktu. Siang beliau jadikan malam karena semalaman tak bisa nyenyak tidur. Malam pun dijadikan siang karena beliau terusik dengan suara dengekan dan tangisan kita. Bahkan di saat kita sakit, ibu tidak bisa tidur siang malam demi menjaga kita sampai kita sembuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ibu dengan penuh kesabaran dan ketulusannya menyusui kita, merawat, menjaga, dan mendidik kita hingga kita menginjak remaja dan akhirnya dewasa. Begitu besar kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu, tetapi kita sering melupakan kasih sayang dan pengorbanannya bertahun-tahun lamanya. Betapa sombongnya kita melupakan semua jasa-jasa seorang ibu kepada kita, melupakan segala kesabaran dan ketulusannya. Tak jarang kita membuatnya menangis dan menderita, membuatnya meneteskan berjuta-juta air mata kecewa, bahkan membentaknya. Ada seorang anak bertanya pada ibunya, "Wahai ibu, apakah rasa paling sakit dalam dunia ini?" Ibunya menjawab, "Wahai anakku, rasa paling sakit dalam dunia ini bukan di saat melahirkan, bukan di saat bangun malam sebab mengantuk, bukan pula saat mengandung engkau 9 bulan. Itu sakit fisik dan sakitnya akan memudar hilang. Tapi ketahuilah nak, ada sakit yang lebih perih dan menyakitkan, yaitu sakit ketika dibentak oleh seorang anak. Anak yang diajar bicara, tapi kini berani melawan dan membantah. Itulah sakit tak ada obatnya, wahai anakku." Hadirin wal hadirat rahimakumullah, betapa hancurnya hati seorang ibu saat dibentak oleh seorang anak. Begitukah cara membalas semua pengorbanannya? Seorang ibu bisa merawat, menjaga, serta mendidik 10 orang anak hingga sukses. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Bahkan ada seorang ibu ditelantarkan dan diusirnya oleh anaknya sendiri. Sungguh menyakitkan.
Dahulu ada seorang sahabat yang menggendong ibunya dari kota Madinah menuju kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah itu, ia pun bertemu Rasulullah dan berkata, "Ya Rasul, apakah saya sudah berbakti kepada kedua orang tua saya?" Seketika itu, Rasulullah pun menangis dan berkata, "Apapun yang kamu lakukan di dunia ini untuk membahagiakan hati orang tuamu, sekeras apapun usahamu, tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tua yang telah melahirkan kamu." Hadirin wal hadirat rahimakumullah, oleh karenanya yang perlu kita lakukan sebagai seorang anak terhadap ibu, pertama, berbaktilah kepada kedua orang tua, terutama ibu. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seseorang datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku berbakti pertama kali?" Nabi menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu." Lalu orang tersebut bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita agar bisa berlaku baik 3 kali lebih besar kepada ibu daripada bapak. Dan yang kedua, mendoakan orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Serta yang ketiga, sayangilah dan bahagiakan orang tua kita, terutama ibu selagi masih ada. Setidaknya kita sebagai seorang anak harus bisa membahagiakan hati ibu dan membuat ibu bangga. Setelah ibu tiada, dunia ini terasa hampa. Kita hanya bisa mengingat dan merindukan kenangan semasa hidupnya. Mulai hari ini, marilah kita berusaha untuk membahagiakan hati ibu. Bapak, ibu, serta teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan, sebagai generasi Islam, kita tidak hanya dituntut untuk cerdas bicara intelektualitas, melainkan kita juga diharuskan berakhlak baik kepada kedua orang tua kita yang telah menjadi sebab kita hadir di dunia ini. Dan ingatlah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sebelum saya tutup ceramah ini, saya punya pantun. Tiada mahkota di atas kepala, putihlah rambut untuk tinggal tua. Tiada cinta di atas cinta, melebihi cinta ibu pada anaknya. Kalau ada kata saya, kalau ada ucapan yang salah, mohon kiranya maafkan saya. Dan saya akhiri